Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, sahabat-sahabat Anita Indigo, dan juga seluruh fans maupun netizen, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan kita semua pada malam ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan malam ini kami berkumpul berbincang-bincang yang kebetulan pada malam ini saya kedatangan tamu dari jauh tamu jauh tapi wajahnya gak asing. Ini yang sering tampil di channel Anita Indigo. Jangan lupa ya di subscribe dan ditunggu komennya. Pada malam ini saya juga bersama dengan beliau Kiai Ahmad Khalili. Beliau merupakan pimpinan dan juga pengasuh Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali. Maksud dan tujuan saya dan Neng Nita ini ke sini tak lain adalah ingin mutalaah bersama, belajar kepada beliau Kiai Ahmad Khalili, sekaligus nanti mau mengungkap cerita atau sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Jali ini. Dan mudah-mudahan ada dari kalian yang tergugah hatinya untuk datang ke sini, mungkin mau menitipkan putra putrinya, silahkan tanpa biaya. Gratis pendidikan selama 12 tahun. Kalau pendidikan 9 tahun 6 tahun itu sudah biasa. Ini luar biasa, pendidikan gratis 12 tahun. Di bawah asuhan beliau, insyaallah program unggulannya adalah Hafiz Quran. Untuk ekstrakurikulernya ada Pagar Nusa, terus apa lagi Mas Wahyu? Selain Pagar Nusa ya ada Pramuka. Apa itu namanya? Marawis. Ya itulah. Marawis untuk yang paham. Perempuannya Rebana ya. Rebana ya. Oke sahabat-sahabat, sebelum masuk ke channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, salam seluruh Sulawesi buat sahabat-sahabatku GNS, sahabat-sahabatku PCLN, untuk sahabat-sahabat Mas Wahyu PCLN, dan sahabat-sahabat Anita Indigo Channel. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channelnya Iksal Ikatan Santri Al-Jali dan juga Digital Santri ya sahabat-sahabat. Beliau itu adalah salah satu pembina dari Al-Jali juga, itu punya channelnya Lora Am, tapi sekarang lagi nggak hadir sahabat-sahabat. Nah ini kita bersama Kiai Khalili, kita akan menguak sejarah dari Pondok Pesantren Al-Jali ya sahabat-sahabat, di mana saya menyekolahkan anak saya di sini. Jadi sahabat-sahabat, monggo kalau yang minat bisa langsung menghubungi Ustaz Wahyu atau Kiai Khalili atau saya, nanti akan saya tuliskan di deskripsi komentar lengkap alamat beserta nomor telepon ya sahabat-sahabat. Oke Mas Wahyu, dilanjut. Lanjut apaan? Ya udah ngomong. Kapan aja. Ini payahnya ya menang baik payah. Ya ini saudara-saudaraku semuanya ya, adanya program pendidikan Al-Jali ini adalah untuk menjawab tantangan masa kini, di mana dunia pendidikan sekarang ini merupakan ajang persaingan. Jadi berlomba-lomba untuk
menciptakan atau mencetak kader-kader bangsa, generasi bangsa terbaik, yang tentunya harus diimbangi antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agamanya. Kebetulan kalau di Madura ini kan memang basicnya agama. Nah, kalau dulu sebelum terbentuknya madrasah sanawiyah, madrasah aliyah di sini, mungkin tidak banyak yang mengenyam pendidikan umum. Rata-rata madrasah habis itu kerja kan gitu. Pesantren aja gitu. Pesantren itu pun kalau yang mampu. Nah, sehingga ada inisiatif dari pendiri Yayasan Al-Jalil ini untuk membentuk sarana pendidikan formal yang berbasis agama. Supaya tidak banyak anak-anak yang butuh sekolah ya sahabat-sahabat. Makanya kadang saya suka aneh nih Mas Wahyu, di sini kan pondok pesantren banyak, sekolah-sekolah gratis, kenapa masih banyak anak-anak putus sekolah ya kan? Ya buat para orang tua yang masih anaknya putus sekolah, bisalah dilanjutkan di sini, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena hidup kita pun seperti sekolah, belajar dan terus belajar sampai Allah berkata sudah waktunya pulang gitu. Jadi tidak ada kata habis untuk kita menuntut ilmu. Saya aja udah tua begini masih mau belajar sahabat-sahabat ya. Ini mau belajar sama Pak Kiai saya biar pintar sahabat-sahabat. Ya udah gitu aja nih, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama Pak Yai asal usul berdirinya Yayasan Pendidikan Al-Jalil ini yang sampai sekarang ini. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Qail fi bidayati al-aziz wa huwa asdaqai al-qailin yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alayhi min ilmihi wa man arada al-akhirah fa'alayhi min ilmihi wa man arada al-huda fa'alayhi min ilmihi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulullah. Nahnu ala dhalika amma ba'du. Yang saya hormati sahabat perjuangan Al-Ustaz Mas Wahyu Anita ibu yang jauh, yang berasal dari Jakarta jauh-jauh pergi ke Madura hanya semata-mata untuk mengantarkan anaknya mondok di Madura dengan harapan agar kelak sang putri tercintanya bisa menjadi anak yang bisa menghafal Al-Quran dan bisa berguna dan bisa menjadi pencerah dan bisa membanggakan bukan saja orang tuanya, seluruh masyarakat di sekitarnya. Baik, selanjutnya kita bercerita singkat tentang bagaimana asal-usulnya pendidikan atau yayasan atau pesantren yang berada di bawah Yayasan Taman Pendidikan Al-Jalil. Pada dahulu kala ada salah satu sunan, kalau di bahasa umumnya, kalau di Madura itu namanya pujuk sasi. Pujuk sasi itu punya anak namanya Pujuk Miarsah. Nah, waktu itu Pujuk Miarsah berkeinginan untuk mencari pendamping hidup. Ya. Nah, ternyata ada salah satu calonnya, salah satu putra sunan di daerah sebelah. Maka syaratnya sangat sederhana, yaitu syaratnya harus qadil hajat, mengeluarkan kotoran, ya mohon maaf ya agak ini, itu sekecil kelereng, bahkan kalau bisa lebih kecil lagi. Cerita-cerita yang lain itu kalau bisa sekecil yang namanya kacang hijau. Kan dulu kan tidak ada kelereng.
Maka oleh pujuk sasi itu Sunan Sulasi, beliau ditugaskan untuk tirakat kurang lebih 41 hari. Dia tidak keluar, melakukan riyadhah, tirakat, uzlah, menyendiri, khalwat, mengasingkan diri dari keramaian, dari komunikasi dengan manusia. Yang diinginkan yaitu mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang dipinang itu, seorang perempuan cantiknya itu, dengan syarat yang tadi agar diterima. Alhamdulillah, berkat kerja kerasnya beliau melakukan yang namanya tirakat. Alhamdulillah, setelah itu mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Selanjutnya beliau punya putra, namanya adalah Syekh Nurul Jali. Syekh Nurul Jali itu hidup pada masa-masa Syekhona Fudil Bangkalan. Bahkan dalam sebuah ceritanya beliau sempat bersahabat, bahkan sering ngaji bareng lah, kurang lebih seperti itu. Syekh Nurul Jali itu dalam sebuah sejarah Al-Jali diceritakan bahwa murid-muridnya beliau itu terdiri dari beberapa komunitas, terdiri dari beberapa jenis makhluk. Yang pertama adalah min jumlatil insain atau dari jumlah manusia. Yang kedua adalah hayawan, dari hewan. Yang ketiga adalah jin. Santri-santri ini semuanya berguru kepada Syekh Nurul Jali. Ada salah satu ulama dari Sampang itu, dia sempat mendengar kehebatan Syekh Nurul Jali sampai dia terbang dari Sampang. Jadi dia terbang dari Sampang sehingga di tanah bumi Al-Jali. Setelah itu niatnya cuma satu, ingin menjajal ilmunya Syekh Nurul Jali. Tetapi tidak sampai di sini, ternyata dia jatuh. Beliau jatuh. Ternyata ketika mau menantang Syekh Nurul Jali itu tidak bisa. Segala ilmunya musnah secara ketika. Sehingga beliau bergurulah kepada Syekh Nurul Jali. Beliau punya nama adalah Kiai Haji Abdul Muqaddim. Makomnya kuburnya ada di belakang masjid. Setelah itu beliau punya potensi besar, punya keilmuan kejayaan yang sangat luar biasa. Maka sama Syekh Nurul Jali beliau diambil menantu dengan Nyai Aisyah. Kalau orang-orang di sini masyhur akan terkenal dengan Isa. Terus dari Syekh Nurul Jali dilanjutkan oleh Kiai Makhrus Saleh. Kiai Makhrus Saleh ini adalah salah satu pendekar yang sangat dikagumi, yang sangat luar biasa. Salah satu bukti bahwa beliau pada dahulu kala pada waktu remaja beliau pernah pegang yang namanya pisau diasah terus, ditajam. Sehingga sama Syekh Nurul Jali, sama abahnya, sama abinya, nak, kamu kok itu terus yang dipegang, kok nggak pernah ngaji? Ternyata beliau menjawab, saya ingin membunuh berandal-berandal yang ada di daerah Bangkalan. Kalau begitu, silakan kamu jangan berdiri, mengasah yang namanya pisaunya kurang lebih 40 karena beliau selama 41 tahun. Maka beliau berangkat membunuh atau membunuh berandal-berandal pada waktu itu, dengan niat tidak lain hanya semata-mata pada masa dulu ini kan masa masih mencekam, banyak yang namanya pencurian, jadi rakyat itu yang lemah ditindas, yang kuat yang menindas seperti itu. Maka Kiai Makhrus Saleh ini menyebarkan agama Islam, menyebarkan dan mengamalkan ilmunya ke daerah Sampang,
beliau adalah salah satu kiai yang terkenal dan alim dan mahir di bidang ilmu batiniyah, rohaniyah. Bahkan kalau dulu ada tamu ditanya, Kiai saya mau sowan, ada apa? Saya sakit perut. Sudah, siapa yang sakit perut? Anak saya sudah pulang. Beliau cuma pegang perutnya, langsung sembuh. Nggak usah, cuma pegang perut. Ada yang sakit semisal kepala, cuma dipegang kepalanya. Beliau dimakamkan atau dikuburkan di daerah Sampang, di daerah Sresek, agak kurang lebih dekat dengan makamnya Ujuk Kancang. Ujuk Kancang ini adalah salah satu leluhur kami. Beliau tirakat kurang lebih menurut ceritanya 41 tahun di dalam air, di dalam sungai, sampai seluruh tubuhnya itu tinggal kancangnya semua. Maka dilanjutkan oleh anaknya, putranya yang nomor 3. Yang pertama itu adalah Kiai atau Lora Zarnuji. Beliau meninggal kurang lebih umur 11 tahun, tetapi sudah hafal Al-Quran. Bukti tersikap, kurang lebih perjalanan beliau sudah dimakamkan itu hampir 60 tahun. Kemarin sempat beredar, itu kuburnya wangi banget. Bahkan orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu tidak pernah mencium wangian yang seharum itu, sangat harum berarti. Itu makamnya masih ada tuh? Masih ada. Beliau meninggal masih remaja. Tapi sudah habis ya. Seperti itu. Setelah itu dilanjut anak adik saudara yang ketiga itu adalah orang tua saya, namanya Kiai Ahmad Marzuki. Beliau orang zuhud, beliau orang alim, rendah hati, yang diamalkan itu tidak lain ilmu-ilmu tentang tauhid, ilmu usul fikih. Beliau bahkan sampai mulang ke Sampang. Salah satu cerita, istri yang pertama meninggal, selanjutnya beliau melakukan yang namanya pengembara ke daerah Sampang itu, tapi bawa kitab. Tapi beliau di samping bawa kitab, bawa ilmu perdagangan sambil berdagang. Berdagangnya itu barang-barang antik, itu dan sebagainya. Sampai di sana beliau menemukan ibu saya. Beliau diajak dilamar dengan syarat yaitu ingin dijadikan ibunya Al-Jali, ingin menjadi ibu di sini dan menjadi ibu anak-anak saya, karena ayah saya itu meninggalkan anak kandung 5. Satu adalah Nyai Morifah Marzuki, yang kedua adalah Kiai Ahmad Wajib, yang ketiga Kiai Fadli Qorib, yang keempat adalah Kiai Wahid Abdullah, yang kelima adalah Kiai Abdul. Semuanya meninggal, tinggal satu, yang pertama Nyai Morifah, dalamnya itu kurang lebih setahun. Setelah itu dilanjutkan oleh putranya beliau, namanya adalah Kiai Fathul Qorib. Baru dari itu beliau membangun konsep yang menjadi salah satu landasan adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Beliau sesuatu yang masih sesuai, yang lama, tradisi yang lama yang masih sesuai kita pertahankan. Dan sesuatu yang baru yang sesuai dengan manhaj kita, yang sesuai dengan ideologi kita, kita ambil. Sehingga beliau pada tahun 2003 membuka pendidikan formal yang setara SLTA atau SMP atau MTS, seperti itu. Tapi sebelumnya sistem pendidikan di sini ada yang semi modern, ada yang sangat salaf. Salaf itu adalah ngaji kitab yang pakai ini, kitab kuning sampai pakai sorokan lah, kurang lebih seperti itu. Tahun 2005 membuka pendidikan formal madrasahnya.
untuk sekarang kita insya Allah akan lebih fokus kepada yang namanya pendidikan Al-Quran. Al-Quran yang pertama adalah tahfidz, yang kedua adalah bitartil, baik yang namanya Al-Amin, Syekh Imam As-Sudais, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah tilawah. Tilawah ini adalah memahami bacaannya, kandungannya, dan juga isinya yang berada di dalam. Kenapa kok Al-Quran yang menjadi salah satu konsentrasi kita? Karena Al-Quran itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, sirrun ala sir, memiliki rahasia di atas rahasia. Jadi untuk sekarang memang fokus kepada Al-Quran, tetapi tidak meninggalkan yang lain. Di sini ada tata cara cepat baca kitab kuning. Jadi kalau pengen pintar baca baca kitab kuning, di Al-Jalil lah tempatnya. Kalau pengen mahir Al-Quran, di sini tempatnya. Untuk lebih lanjut silahkan komunikasi dengan beliau. Beliau kalau secara nasab masih keponakan saya, seperti itu. Namanya Mas Ustadz Wahyu PCLN. Kalau menjadi pendekar ya main ini. Ini koordinator di pusat di Jakarta. Namanya Ning Anita. Nanti insya Allah kalau misalkan lulusan dari Al-Jalil yang memang mau kuliah di luar negeri, saya prioritaskan. Gitu. Syaratnya yang penting bisa bahasa Arab. Nggak mesti harus peringkat 1, 2, 3. Yang penting bisa berbahasa Arab. Kalau ada yang memang mau kuliah ke Dubai, Abu Dhabi, atau Kairo, Mesir, itu bisa saya bantu untuk beasiswanya. Karena saya tahu linknya, sahabat-sahabat. Jadi kalau lulusan Al-Jalil, insya Allah nanti saya prioritaskan. Ya. Makanya tuh, kapan lagi ya sahabat-sahabat yang mau jadi pendekar tuh sama Mas Wahyu nanti belajarnya. Gitu. Di sini alhamdulillah gitu kan, anak saya itu banyak perubahan gitu, lebih cepat dibanding pondok-pondok modern, karena memang guru saya sendiri mengakui Madura itu akhlaknya luar biasa. Walaupun banyak yang darah tinggi kayak Mas Wahyu. Bercanda. Jadi di sini tuh udah lengkap lah sahabat-sahabat untuk tempat pendidikannya, terus untuk habis Qurannya juga didukung dengan guru-guru pengajar yang memang dari lulusan di bidangnya gitu kan. Kalau saya kan cuma spiritual aja sahabat-sahabat. Oke, gimana mau dilanjut lagi Pak Kiai? Sudah. Memang di sini memang penekanannya di bidang akhlakul karimah. Ya. Karena yang menjadi brand, yang menjadi musuh kita ada kathirul ilmi wa saghirul azab. Banyak ilmunya, yang memiliki kemampuan dalam segala bidang ilmu, seperti ya, ilmu matematika umum, bahasa Inggrisnya, bahasanya oke. Wa saghirul azab, tapi tidak memiliki yang namanya etika, akhlakul karimah. La yanfa, itu tidak bermanfaat. Ini adalah mutu kami. Tetapi saghirul ilmi, sedikit ilmunya, tetapi diamalkan. Diamalkan walaupun sedikit. Wa katsirul adab, tetapi lebih menekankan kepada akhlakul karimah, maka akan bermanfaat. Ini adalah salah satu mutu Al-Jalil yang sangat luar biasa. Ayo sahabat-sahabat semua, beliau adalah salah satu koordinator pusat di daerah Jakarta yang ingin melanjutkan ke pesantren Al-Jalil dan siap untuk membina dan mencetak dan mengkader anak-anak Anda sekalian untuk menjadi orang yang hebat, yang handal, yang siap bersaing dimanapun berada. Di Jakarta itu banyak alumninya Al-Jalil. Ya, kemarin pas kongres Iksal juga kan ada, cuma saya lupa nggak saya live di YouTube gitu, gara-gara nggak bawa alat-alatnya. Padahal banyak. Nah, sahabat-sahabat, jadi memang Al-Jalil ini berdiri sudah sejak lama gitu. Cuma
karena saya baru masuk di sini, maka saya akan lebih mengekspos tempat belajar anak saya, supaya pesantren itu kan kadang image-nya nanti terkekang, kiainya galak, ya kan? Enggak, di sini enggak. Semuanya yang galak baik, itu cuma saya. Ya. Iya, kalau belum cukur kubis galak. Tapi galaknya sama dukun santet. Iya. Atau sama santri enggak. Ini buktinya ada Santri 2 ekor santri ini nggak pernah saya marahi ya. ikut terus ini buntutnya Mas Wahyu. Ini pengawal saya pribadi. Pengawalnya. Itu sahabat-sahabat ya. Nanti pokoknya ditunggu di deskripsi YouTube, nanti akan saya cantumkan alamat lengkapnya Al-Jali, terus nomornya Mas Wahyu, nomor saya, ataupun Pak Kiai Holili. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya bisa langsung inbox via WA ya sahabat-sahabat. Nah, ini kan bentar lagi kan lulus-lulusan atau kenaikan kelas, jadi cepet-cepet tuh sahabat-sahabat ya yang mau mondok di sini gratis. Kalau yang bilang pondok pesantren itu mahal, nggak punya uang, nggak, di sini tidak dipungut biaya, buku dapet, terus kitab juga dapet, iya seragam, paling hanya uang makan aja, sahabat-sahabat ya. Ya Mas Wahyu mau dilanjut? Ya lanjut. Ini pesan dari saya. Ya. Bagi orang tua, saya tegaskan karena ini zaman sudah berbanding terbalik dengan zaman dulu. Ya, perkembangan informasi teknologi atau yang disingkat dengan IT sekarang itu sudah tidak asing bagi anak-anak. Nah, kalau sampai perkembangan IT ini disalahgunakan sama anak-anak, maka rusaklah moral generasi muda, generasi bangsa. Kalau tidak segera dilarikan ke pondok, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan sosial dalam menghadapi dunia IT yang saat ini sedang marak. Jadi saya selalu himbau kepada teman-teman, mungkin jika ada sahabat-sahabat yang berat ingin pisah dengan anaknya, maka saya tegaskan di sini, lebih baik kalian nangis hari ini karena berpisah dengan anaknya ke pondok, daripada kelak kalian nangis karena anaknya salah pergaulan. Ya. Ya. Karena air mata yang kalian teteskan hari ini karena berpisah dengan anaknya di pondok itu akan menjadi saksi kelak atas perjuangannya kalian semua di dalam mendidik anak-anak kalian semua. Jadi jangan jadikan anak-anak kalian anak-anak gadget, sahabat-sahabat. Nah, itu. Sekarang kan musimnya game online. Nah, itu banyak yang terjerumus tuh. Apa yang sekarang itu yang lagi ngetren permainan apa itu? Mobile Legends. Nah, Mobile Legends. PUBG. Daripada tiap harinya waktu dihabiskan begitu, kan mending belajar Al-Quran. Ya. Insyaallah. Handphonenya digunakan untuk hafalan Al-Quran. Kan udah Terus, modern. Tujuan daripada anak-anak di pondok ini ya selain belajar agama, ditujukan agar menjadi insan yang bermanfaat. Ya. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat. Jadi jangan nanti dimasukkan ke saya misalnya, biar nyantri di tempatnya Mas Wahyu atau di tempatnya Yaya Mudi supaya jadi orang hebat, jadi orang sakti. Jangan seperti itu. Ya. Jadi niatkan dari awal itu supaya anaknya menjadi anak yang soleh, solehah, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi nusa. Seperti itu. Ya, saudara-saudaraku, mungkin itu pemaparan dari kami. Ini sebenarnya sinau bareng. Ya. Ya, sinau bareng antara saya dengan Anita, santri-santri juga ya ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi Allah sehingga bisa lebih memperbaiki diri kita semua, bisa berintrospeksi diri. Ya, itu saudara-saudaraku. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya tegaskan sekali lagi, belajar di Al-Jali gratis 12 tahun mulai dari SD kelas 1 sampai lulus SMA. Itu bagi kalian yang masuk dari saya, itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi jangan usah khawatir, ini bukan iming-iming. Dalam artian saya bilang seperti ini, katanya Mas Wahyu gratis 12 tahun, begitu masuk ada pungutan biaya, hajar saya. Saya berani tanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya ucapkan. Iya. Ya.
Jadi gratisnya gak tanggung-tanggung. 12 tahun mulai dari SD 6 tahun, Sanawiyah 3 tahun, aliyahnya 3 tahun. 12 tahun gratis tis sampai tanpa perguruan biaya. tinggi ya sahabat-sahabat. Itu insya Allah saya bantu langsung Insya Allah. ke Kemenlunya kalau untuk di luar. Tapi di negara-negara Islam, ntar jangan ada yang minta saya mau kuliah di Korea. Enggak, saya nggak terima di Korea. Khusus Universitas Islam seperti di Abu Dhabi, Kairo, Mesir ya. Oke Mas Wahyu, karena hari sudah malam maka saya udah riap-riap, kita akhiri dulu. Sahabat-sahabat, terima kasih buat yang sudah like, komen, dan subscribe. Untuk para viewersnya Mas Wahyu PCLN dan viewers Anita Indigo, terima kasih banyak saya ucapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan rezeki kalian, ya mengabulkan hajat-hajat kalian. Terima kasih. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putar tasbih, woco sholawat. Ya cukup ya memorinya.